Ya, 3 hari lagi Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus hasil sengketa Pilpres 2024. Kami hadirkan timeline atau perjalanan bagaimana proses dari persidangan sengketa Pilpres ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ini dimulai dari pada tanggal 20 Maret 2024 ketika KPU mengumumkan hasil pemilu dan juga Pilpres 2024. Kemudian 21 Maret atau berselang 1 hari, tim Anies Mohaimin mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Disusul pada tanggal 23 Maret, Ganjar Mahfud juga mengajukan gugatan yang serupa atas hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU di tanggal 23 Maret 2024. Kemudian 25 Maret, kubu Prabowo Gibran ini mengajukan sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dalam sidang sengketa Pilpres ini dimulai pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Kemudian pemeriksaan persidangan mendengar jawaban serta mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan berlangsung pada tanggal 28 Maret 2024. 1 hingga 18 April 2024, sidang mengagendakan pemeriksaan persidangan dengan mendengar keterangan saksi, saksi ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Di 22 April 2024 nanti, putusan MK atas sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada Senin depan, dan ada beberapa opsi yang dimiliki oleh Hakim MK. Di antaranya adalah menolak seluruh permohonan, mengabulkan seluruh permohonan, atau mengabulkan sebagian permohonan. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tim kuasa hukum Prabowo Gibran, ada Fahri Bahmid, dan juga tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, ada Magdir Ismail. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Fahri, Bang Magdir. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu, selamat sore. Baik, abang-abang, tanggal 22 April menjadi hari yang dinanti-nanti atas putusan dari sengketa Pilpres. Lalu bagaimana tim hukum ini meyakini bahwa dalil-dalil kemudian argumentasi-argumentasi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak, terutama ketika sudah ada pemeriksaan saksi dan juga alat bukti. Saya ke Bang Fahri terlebih dahulu. Iya. Seperti sebelum-sebelumnya ya, sikap kita jelas bahwa tetap kita mengacu kepada hasil persidangan, kemudian berdasarkan pengamatan dan hemat kami, tentunya berangkat dari alat bukti dan analisis yang mendalam tentang alat bukti itu sendiri, dan pencermatan yang mendalam tentang segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat dari teman-teman kuasa hukum dari pemohon 01 dan 03, maka kami tegas secara jelas mengatakan bahwa permohonan pemohon itu gagal dibuktikan. Nah, konsekuensi dari gagal dibuktikan itu artinya berarti Mahkamah Konstitusi tentunya akan mengambil sikap atas persoalan itu dengan putusan, tentunya dengan menolak seluruh permohonan pemohon secara keseluruhan dengan seluruh dalil-dalilnya. Hal ini kami bicara tentang bagaimana sikap MK seperti itu, tentunya berangkat dari fakta-fakta yang seperti yang kami uraikan, banyak hal ya. Dalam kesimpulan, kemudian tentunya dalam berbagai media sudah kami sampaikan bahwa misalnya isu-isu besar yang dikemukakan itu semuanya tidak ada satupun yang bisa dipertahankan dan tentunya bisa dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian yang sangat ketat di Mahkamah Konstitusi tentunya. Okay. Ya. MK itu kan prinsip dasarnya adalah mengadili dan memutus itu berdasarkan fakta hukum, tidak berdasarkan pada opini dan analisa tentunya, ataupun mungkin berdasarkan pada contoh-contoh yang memang tidak mempunyai relevansi dan korelasi yang tentunya spesifik dengan case yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Okay. Dengan demikian kami sangat meyakini, ya sangat hakul yakin bahwa nantinya MK akan menolak seluruh permohonan pemohon. Menolak seluruh permohonan, Bang Fahri tadi menyebutkan bahwa pemohon gagal membuktikan dalil-dalil. Bang Magdir, silakan. Ya, saya kira ini kan soal pandangan ya. Pandangan Pak Fahri seperti itu, pandangan kami juga berbeda. Dan pandangan kami itu kami sampaikan dalam permohonan dengan bukti-bukti yang cukup. Begitu juga kami hadirkan ahli-ahli dan juga kami hadirkan saksi-saksi. Saya kira soal perbedaan kita ini, inilah menunjukkan bahwa kita ini masih jadi manusia normal. Ya.
ini sebuah rahmat yang harus kita anggap sebagai kebenaran bahwa kita berbeda di dalam berpikir menyangkut soal ini. Tetapi bagaimanapun juga, jangan lupa bahwa hakim itu adalah orang-orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar terkait dengan kewenangan mereka memutus perkara. Ya, dalam hal ini khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Kita bisa ikuti sebenarnya bagaimana mulai pembicaraan itu dari pembicaraan di PAH 1 di MPR tahun 2001 dan seterusnya, bagaimana mereka melihat kewenangan yang akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya melulu soal angka, tetapi juga bisa kita lihat dalam perdebatan mereka bahwa yang juga harus dilihat secara baik adalah masalah proses. Nah, kami, ya, pasangan dari tim Ganjar dan Mahfud melihat proses ini adalah proses yang tidak benar. Sehingga di dalam argumen kami yang kami sampaikan ketika permohonan diajukan, bahwa kami tidak menganggap ada suara yang harus diakui telah diperoleh oleh pasangan 02. Karena menurut hemat kami, suara-suara yang mereka peroleh karena itu dilalui dengan cacat. Ya, cacat moral dan cacat hukum. Sehingga prosesnya, dengan proses yang tidak benar ini, maka hasilnya mestinya tidak ada. Tapi sekali lagi Bayu, ya, bagaimanapun juga ini mari kita serahkan dan kita percayakan kepada Majelis Hakim Konstitusi. Mari kita sabar, ya. Dengan kepala dingin kita melihat semua ini, sebab bagaimanapun juga apapun putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah menguntungkan pihak permohon atau menguntungkan pihak termohon, kepentingannya adalah untuk kepentingan bangsa ini ke depan, bukan untuk kepentingan kita hari ini. Itu sih yang penting buat kami gitu ya. Oke, baik. Tadi argumentasi-argumentasi sudah disampaikan oleh Bang Fahri dan juga Bang Magdir. Nanti kita jeda dulu, nanti kita akan bahas soal amicus curiae. Karena MK sudah mengakui bahwa pengajuan amicus curiae saat ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. Kita bahas sesaat lagi di Kabar Petang.